Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan membuat video tentang penjelasan aturan rujukan. Langsung saja kita simak video berikut. Oke, penjelasan pertama itu aturan rujukan. Penulis harus mencantumkan sumber-sumber informasi yang gagasan mereka yang dimanfaatkan dalam tulisan mereka. Bila tidak, maka keterampilan intelektual ini akan berisiko menjadi satu plagiarisme. Plagiarisme adalah mengambil gagasan orang lain dan memperlakukannya sebagai milik sendiri tanpa mengakui sumber-sumber gagasan atau informasi. Plagiarisme sering terjadi karena tiga hal. Satu, penulis tahu dia harus mengakui gagasan atau informasi yang dipinjamnya, tetapi sengaja tidak mengakuinya. Kedua, penulis tidak tahu bila dia harus mencantumkan gagasan atau informasi yang dipinjamnya, dan penulis secara tidak sengaja salah mencantumkan suatu gagasan atau informasi yang dipinjamnya sehingga seakan-akan gagasan atau informasi tersebut miliknya. Sumber-sumber informasi dapat didokumentasikan dengan dua cara, yakni mengikuti sistem Harvard dan sistem tradisional. Kita akan menjelaskan dari sistem Harvard dan sistem tradisional satu-satu. Yang pertama, sistem tradisional. Daftar rujukan atau dapat dianggap sebagai hutang intelektual dalam karya tulis dapat didokumentasikan dengan cara menggunakan catatan kaki atau catatan akhir sistem tradisional atau dikenal sebagai sistem Chisago. Semua rincian bibliografis dari sebuah buku atau artikel dituliskan pada catatan kaki atau sebuah halaman tempat rujukan dilakukan atau pada halaman yang diberitakan. Pada referensi atau catatan akhir, istilah seperti IBIT, OPKIT, LOGKIT, dan sebagainya digunakan untuk menghindari pengulangan rujukan yang panjang. Referensi pertama dari sebuah buku, bab dalam koleksi karya di editori atau artikel dari sebuah jurnal harus mencantumkan semua informasi bibliografis yang diperlukan untuk mengidentifikasinya. Rincian-rincian itu harus diikuti oleh nomor halaman. Kebingungan sering terjadi mengenai cara-cara menuliskan referensi kedua dan selanjutnya untuk sebuah buku, bab dan artikel. Berikut beberapa aturan yang bermanfaat yang diadaptasi dari Lovold and Moore. Bila sebuah referensi pada sumber yang sama mengikuti secara langsung, bila satu referensi dari sebuah buku tidak mengikuti secara langsung, dan referensi dari sebuah buku yang lain oleh penulis yang sama tidak mendapat kesalahan. Bila referensi-referensi kedua yang tidak langsung dibuat untuk bab-bab dalam buku atau artikel dan referensi untuk karya tulis untuk karya oleh penulis yang sama sekali tidak disela. Bila referensi-referensi dilakukan untuk lebih dari satu karya oleh penulis yang sama. Kedua, catatan akhir. Pereferensian dalam teks dan daftar referensi dengan model catatan kaki sistem tradisional mulai pelan-pelan ditinggalkan. Sebagai penggantinya, banyak penulis menggunakan catatan akhir. Dalam bentuk catatan akhir, penulisan lebih disederhanakan atau dimodifikasi. Berikut adalah contoh catatan akhir yang diadaptasi. Ini adalah contoh dari catatan akhir. Oke, langsung saja kita loncat ke sistem Harvard. Dalam sistem Harvard, setiap referensi harus ditunjukkan setiap kali kita menggunakannya dalam teks. Ini disebut in the text referencing atau pereferensian dalam teks. Kemudian didaftar sekali dalam daftar referensi, bibliografi atau daftar kepustakaan. Pereferensian dalam teks. Sistem Harvard atau author date terdiri dari nama penulis dan tahun penerbitan karya, serta diikuti nomor halaman bila diperlukan. Nama penulis, penerbitan, dan nomor halaman dapat diapit dengan sepasang tanda kurung. Sebagai contoh, Smith di dalam kurung. Ini contohnya. Smith di dalam kurung atau Smith dalam kurung tahun 2009.
Tidak ada tanda koma yang memisahkan antara penulis dan tahun penerbitan. Halaman-halaman dan bab sebagainya mengikuti tahun penerbitan didahului oleh sebuah tanda koma. Jadi setiap kali kita merujuk referensi dalam teks hendaknya meliputi 1. Nama keluarga atau nama akhir, 2. Tahun publikasi, 3. Nomor halaman. Dalam sistem Harvard, semua istilah IBIT, OPKIT, LOCKIT tidak dipakai. Ada yang menggunakan P, PP atau PEC atau yang di dalam bahasa Indonesia adalah halaman untuk menandai nomor halaman. Ada yang lebih suka menghilangkan mereka. Contohnya seperti ini. Dalam banyak kasus kita hanya perlu membuat referensi teks dengan menyebut nama keluarga penulis dan tahun penerbitan dan diapit oleh sepasang tanda kurung seperti berikut ini. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan menjadi pekerja migran di negara maju. Buka kurung Turner 1979 tutup kurung. Turner contoh kedua, Turner buka kurung 1979 tutup kurung yang pertama kali mengajukan gagasan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan menjadi pekerja migran di negara maju. Dalam dua contoh di atas, kalimat yang menyarikan pandangan utama yang diekspresikan dalam karya Turner tidak berasal dari satu halaman saja. Di samping itu, perlu dicatat bahwa rujukan yang pertama memberikan fokus kepada penulis, sedangkan yang kedua memberikan fokus kepada informasi. Selanjutnya, pereferensian dalam catatan kaki. Catatan kaki memiliki peran dalam Harvard, tetapi tidak digunakan untuk tujuan rujukan. Catatan kaki tersebut digunakan untuk memperluas butir-butir pikiran teks atau menyediakan informasi untuk rujukan artikel koran, wawancara, dan komunikasi personal. Nomor catatan kaki atau catatan akhir harus ditulis dengan superscript. Sistem catatan kaki Harvard sama dengan sistem catatan kaki tradisional. Menteri selanjutnya daftar kepustakaan. Daftar referensi diatur secara alfabetis menurut nama keluarga penulis. Daftar ini membuat rincian lengkap dari semua sumber yang dirujuk dalam teks sebuah karya akademik. Daftar referensi lazim diberikan judul reference. Lazimnya cara menyusun referensi dan bibliografi sama. Julukan yang sering digunakan untuk mengganti kedua nama ini di Indonesia adalah daftar kepustakaan. Berikut ini adalah contoh-contoh dalam penulisan referensi dalam sistem Harvard. Yang pertama, daftar pustaka untuk buku. Unsur penting atau esensi yang diperlukan untuk sebuah buku disusun dalam urutan berikut: penulis, tahun, judul buku, penerbit, dan tempat penerbitan. Yang kedua, daftar pustaka untuk artikel jurnal. Unsur pentingnya ialah yang pertama, penulis, tahun, judul artikel, volume, nomor, dan halaman. Kemudian, daftar pustaka untuk majalah. Unsur pentingnya ialah penulis, tahun, judul artikel, judul makalah, judul majalah, hari dan bulan, dan halaman. Kemudian daftar pustaka untuk publikasi elektronik. Unsur penting yang diperlukan untuk sebuah publikasi elektronik bergantung kepada jenis publikasi tersebut. Akan tetapi unsur-unsur yang lazim diperlukan adalah penulis, editor atau penyusun, tahun, judul artikel, judul jurnal, volume, nomor halaman, tanggal, dan URL. Sesampainya di laut, ku kabarkan semuanya kepada karang, kepada ombak, kepada